Halo Sobat Berbicara, welcome back to our podcast di episode kedua. Di episode kali ini, kita akan membahas soal ekonomi dengan subtema yaitu entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, di sini saya, Mia Ilmani Hakim, akan bertindak sebagai moderator dan juga MC. Nah, pada kesempatan kali ini, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat expert di bidangnya, di bidang entrepreneurship, masih muda, mahasiswa, tapi sudah berpenghasilan. Siapa dia? Kita sambut Mbak Rohma Septriana. Halo Mbak Rohma. Halo Kak Mia, Halo, gimana kabarnya Mbak Rohma? Alhamdulillah baik Kak Mia. Kak Mia sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi di posisi di mana Mbak Rohma? Ya saya di rumah, di Madiun Kak Mia, di rumah Oh, saja. betul. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kak Roma Septriana ini adalah owner dari Galeri Arokma, di mana Galeri Arokma itu adalah online shop yang menjual pakaian-pakaian Islami ya, Mbak Roma. Betul? Ya betul, itu di antaranya Kak Mia. Oke, berarti ada lagi ya Kak Roma ya? Iya ada. Wah, jangan dikasih tahu dulu nih biar teman-teman pada kepo. Nah, selain itu, Kak Rohma juga adalah seorang mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Ampel, Surabaya. Wah, muda, punya usaha, wah keren sekali ya. Nah, gimana sih caranya nanti eh, membangun usaha di masa pandemi? Nah, nanti kita gali pertanyaan-pertanyaan itu bareng Kak Rohma dan juga tips and triknya. Nah, gimana Kak Roma, siap? Oke, siap insya Allah. Ya, oke. Yang pertama nih, bisakah Mbak Roma memperkenalkan diri dulu? Biar teman-teman sobat berpijak biar tahu nih siapa sih sebenarnya Kak Roma itu. Monggo. Oke, terima kasih Kak Mia. Halo sahabat semua. Perkenalkan nama saya Rohmah Setriana. Di sini saya biasa dipanggil Rohmah ya. Ya, tadi sekilas sudah disampaikan Kak Mia ya terkait nama, domisili saya, program studi. Apalagi Kak Mia? Cukup itu Usaha kayaknya. juga ya. Galeri Arokma Eh, ini online shopnya menjual apa mungkin itu Kak Roma? Oh ya, singkat cerita ya Kak Mia, awal saya usaha dasar ini. Jadi saya ini memulai usaha online shop itu sudah lama, lumayan lama sih. Ketika sudah lulus aliyah dan saya berpindah ke Surabaya, itu awalnya saya melihat banyak peluang gitu, banyak orang-orang jualan waktu itu. Saya sempat berpikir sebelumnya nih Kak Mia, aduh kalau semua orang jualan, siapa pembelinya seperti itu, sempat seperti itu. Tapi lama-lama kok saya tertarik gitu Kak Mia, tertarik untuk ikutan. Nah, waktu itu ada sih beberapa gitu yang menawarkan atau promosi open reseller, open dropshipper seperti itu. Nah, kemudian ketika saya kan tinggal di pondok nih Kak Mia. Nah, saya lihat itu, aduh kayaknya ini ada sih kebutuhan dari teman-teman itu seperti mukena, sarung, dan sebagainya. Akhirnya saya mencari supplier, cari agen yang menjual seperti itu. Akhirnya saya ikut itu Kak Mia. Dan kemudian ya setelah saya ikut, saya niatnya yang membantu teman-teman yang membutuhkan. Habis itu hari demi hari Kak Mia terus-terus kan. Awalnya cuma jualan itu, tapi kok ternyata yang dibutuhkan itu tidak hanya itu gitu Kak Mia. Kan musiman gitu ya, mukena sarung itu. Akhirnya apa ya yang dibutuhkan itu kan bergantian terus. Nah, dari itu akhirnya saya tambah produk lagi dan akhirnya setelah lumayan lama akhirnya saya berani untuk membangun ini punya nama sendiri gitu untuk membangun sebagai pemimpin sendiri seperti itu Kak Mia. Terus jadilah Galeri Arahma itu. Oke, wah cerita yang sangat menarik nih dari Mbak Roma. Jadi awalnya tuh mulai dari coba-coba dulu ya, Kak Roma ya, dari barang-barang yang sederhana-sederhana dulu, kemudian kita melihat peluangnya seperti apa, kemudian
minat pasar seperti apa, baru kita tentukan produk apa yang cocok nih yang kita akan jual ke depannya gitu nih Mbak Roma nggih. Nah, berarti Ya. produk apa saja yang ditawarkan di online shop-nya Mbak Roma? Iya, banyak sekali Kak Mia, karena tadi saya sampaikan ya, saya sampaikan. Jadi mulai dari produk edukasi, jadi kayak buku-buku gitu Kak Mia. Kebetulan saya juga mengikuti perusahaan ya. Terus kemudian ada produk rumah tangga, kemudian ada produk kesehatan, kecantikan, perhiasan, ya fashion, ya muslim itu juga ada Kak Mia. Oh, Sampai yang sekali. dan makan juga coba gitu karena ya barangkali gitu Kak Mia ada yang membutuhkan dan ternyata ya ada gitu yang membutuhkan, alhamdulillah Kak ya laku gitu ya. Wah, berarti Mbak Rokma ini memang eh, ini ya sangat menangkap peluang gitu. Di mana ada peluang kita tangkap gitu ya Mbak Roma ya. Nah, Iya Kak Mia. kemudian nih Kak Roma, selama membangun galeri aroma, apakah ada kendala-kendala yang dirasakan? Iya Kak Mia, tentu ada ya namanya kendala itu dari awal saya memulai bisnis online sebelum saya membangun toko sendiri itu. Ya karena waktu itu saya juga masih memanfaatkan handphone yang sederhana ya Kak Mia. Waktu itu saya terkendala gitu mau jualan, mau posting itu sempat itu Kak Mia galerinya penuh seperti itu Kak Mia. Hmm. Aduh, jadi ya sabar terus alhamdulillah tahun tahun ini insya Allah itu ada rezeki terus kemudian dibantu ibu juga ya alhamdulillah bisa lebih baik lagi. Kemudian ada ini juga Mia, ada terkait kompetitor juga Kak Mia, kayak pesaing gitu. Karena kan tidak sedikit ya yang menjual barang itu sama dengan saya khususnya. Betul. Nah, itu tantangan gitu buat saya. Gimana ya caranya saya itu menjual produk yang sama, tapi dengan aura yang berbeda seperti itu. Jadi kan saya juga berpikir bagaimana ya seperti itu. Hmm. Kemudian yang kedua itu perkembangan teknologi Kak Mia. Nah, sekarang kan ya sudah macam-macam ya. Bahkan banyak bisnis-bisnis itu yang dia iklan sponsor, bersponsor. Itu kan berbayar ya Kak Mia ya. Nah, tapi saya mencoba untuk jalur yang jalur bawah ya apa ya, jalur alami gitu Kak Mia. Jadi saya Oh, nggak ikut-ikut bersponsor kayak gitu. Jadi saya iklan alami saja seperti itu. nah, Itu kalau Kak boleh tahu Mia. nih Kak Rokma, iklan yang alami itu seperti apa nih? Sobat berbicara pasti kepo. Cara alaminya Kak Rohma itu seperti apa? Boleh dikasih tahu Kak Rohma? Ya, jadi cara alami saya dalam iklan itu ya tetap ya gitu Kak Mia ya posting produk seperti itu. Namun di situ saya eh, enggak enggak menonjolkan kalau saya itu menyuruh menawarkan dengan real kalau silakan dibeli, silakan diorder, harganya sekian sekian tuh enggak Kak Mia itu saya terus berusaha bagaimana tidak menawarkan dengan cara seperti itu. Kalau enggak istilahnya itu apa ya jualan dengan terang-terangan gitu loh Kak Mia. Saya jual ini harganya sekian, gini-gini gitu. Nah, saya mencoba dengan cara alami ya iklan dengan media-media sosial gitu yang tidak berbayar tentunya. Jadi ya hanya modal kuota internet gitu Kak Mia sama ya mungkin kata-kata lah atau sambil kita selipkan kegiatan sehari-hari. Cuma di situ fotonya itu ya produk kita. Jadi nggak apa ya istilahnya nggak menyuruh-nyuruh lah. Jadi alami gitu. Dulu awalnya saya malu-malu loh Kak Mia itu untuk bercerita di media sosial. Tapi lambat ya terus gitu terus latihan akhirnya sekarang udah luwes terus pokoknya ya buat iklan gitu aja sih nggak usah yang bayar-bayar gitu. Oke, bagus sekali nih tipsnya dari Kak Rohma, cara alami dalam mempromosikan produk tanpa mengeluarkan biaya ya Kak Rohma ya. Jadi hanya modal dari kuota dan media sosial. Nah, teman-teman sobat berpikir pasti juga kepo kan media sosial apa yang digunakan oleh Kak Rohma nih. Boleh dikasih tahu nih Kak Rohma? Iya jadi ini Kak Mia saya kan banyak ya media sosial yang saya gunakan itu ada WhatsApp ada Facebook kemudian ada Instagram ada Shopee juga dan ada itu marketplace yang ada di Facebook. Nah, tapi saya sering pakai yang di WhatsApp sama Facebook saja, Kak Mia. Karena
saya pernah belajar juga sih, jangan terlalu banyak apa ya media sosial yang dipakai gitu. Kan saya masih ibaratnya itu usaha kecil dulu ya. Kita maksudnya belum punya banyak tim juga, belum punya admin. Jadi ya masih saya sendiri yang menjalankan itu semua. Jadi ya fokus 2 situ saja Kak Mia. Karena kalau terlalu banyak nanti malah apa ya kayak kurang gitu nanti dalam menangani itu tadi. Betul sekali. Jadi juga melihat dari ini ya pangsa pasarnya, target pasarnya kita siapa gitu kan. Target pasar kita juga biasanya pakai yang mana nih? Pakai yang WhatsApp kah atau Facebook kah? Kurang lebih juga seperti itu nggih Kak Rahma nggih. Iya betul sekali Kak Mia. Nah, kemudian nih Kak Roma, apakah online shop-nya Kak Roma ini memiliki website resmi seperti itu? Atau Ya iya Bu, bisa dilanjut? ya, alhamdulillah Kak Mia sekarang sudah punya web sendiri. Baru tahun ini sih Kak Mia saya ikut dan alhamdulillah punya nama toko sendiri di web. Jadi teman-teman itu yang butuh nggak harus download aplikasi seperti itu. Kalau Shopee itu kan harus download, ya itu tinggal klik aja di nah itu biasanya saya selipkan ketika saya iklan kayak gitu Kak Mia, diselipkan linknya. Kemudian ketika ada yang bertanya-tanya, itu kan lebih memudahkan kita juga ya Kak Mia. Eh, Tanya-tanya detailnya dan bagaimana itu tinggal kita arahkan ke link tersebut untuk dia tahu semua produknya, kemudian detailnya itu bagaimana, stoknya itu aman atau tidak, ongkirnya berapa sih. Jadi lebih memudahkan customer. Tapi itu saya ambil untuk satu pengiriman saja Kak Mia. Oh, apa Karena jadi seperti ini sih Kak Mia. Saya di sini kan sebagai dropshipper ya Kak Mia. Kak ya? Mia ada sobat semua dropshipper. Jadi saya ini kan menerapkan sistem dropship Kak Mia. Jadi sistem dropship itu saya kan menjual produk nih, tapi itu bukan saya yang buat produknya. Nah, di sini saya tidak perlu nyetok barang kan, tidak perlu mengirim. Jadi semua itu langsung ditangani gitu sama dari pihak supplier atau agen atau distributor seperti itu. Nah, jadi kan lebih mudah gitu. Kemudian teman-teman diarahkan dari situ, dari link, lebih enak gitu kami ya. Wah, ide yang sangat bagus nih buat teman-teman sobat berpijat yang pengen usaha tapi belum ada modal. Jadi bisa pakai dengan cara Kak Roma tadi, yaitu sebagai dropshipper. Wah, ilmu yang sangat bagus ini dari Kak Roma. Nah, lanjut nih Kak Roma, bagaimana dengan keuntungan dari Galeri Aroma sendiri? Bagaimana sistem pengambilan keuntungannya? Banyakkah atau memang ya pokoknya pas begitu bagaimana Kak Roma? Ya, jadi untuk masalah sistem keuntungan ya Kak Mia. Jadi kan ini ya, saya kan juga menjual berbagai produk branded ya Kak Mia ya. Nah, itu kan ada komisi tersendiri dari pihak pusat. Jadi memang ada komisi buat saya karena saya masuk reseller gitu. Itu sering sih di apa ini di posting di mana-mana. Nah, itu komisi ketika komisi dari pusat saya mendapatkan 20%-nya misalnya Kak Mia dari suatu produk. Nah, karena saya sebagai owner tadi, saya punya tim. Nah, jadi saya bagi-bagi komisi sama tim. Itu untuk beberapa produk branded aja Kak Mia ya. Jadi misal komisi 20 gitu. Oh, 3%-nya itu buat reseller saya. Karena saya dulu pernah belajar juga sih Kak Mia ya. Ada yang mengatakan apa ya intinya banyakin aja kita itu sedikit nggak apa-apa tetap bagi-bagi ke reseller malah lebih bagus lagi ketika bawahnya kita itu komisinya lebih banyak dari kita gitu loh Kak Mia kan harusnya dibagi-bagi ya misal saya jual sendiri laku 20% labanya tapi ketika punya reseller kemudian dipotong kan itu Kak Mia ya itu kata guru saya nggak apa-apa seperti itu malah kayak ibarat sodako gitu sama reseller atau tim kita tadi seperti itu Kak Mia dan saya rasakan memang keuntungannya itu nggak hanya soal materi sih Kak Mia karena selama saya belajar pun awal mulai ikut bisnis ini saya belajar banyak mulai dari gimana caranya mengelola tim kemudian bagaimana caranya iklan yang baik
pokoknya banyak sekali. Jadi saya rasa keuntungannya itu nggak hanya soal materi seperti itu Kak Mia. Kalau untuk produk-produk biasa ya ambilnya ya ikut harga pasar sih Kak Mia. Jadi jangan sampai kita jualnya itu terlalu tinggi, padahal harga pasar itu nggak sampai segitu, seperti itu Kak Mia. Wah, benar sekali nih apa yang diomongin sama Kak Rokma, bahwasannya ketika kita menjalankan bisnis itu tidak hanya untung pada materi saja, tapi kita juga bisa secara langsung bersodako dan juga melatih kemampuan leadership kita ya dengan tim. Nah, itu. Kemudian nih Kak Rokma, selama menjadi owner dari Galeri Arokma pasti menghadapi konsumen yang berbagai macam ya Kak Roma ya. Nah, itu gimana sih caranya Kak Roma menanggapi para customer yang cukup sulit gitu? Misalnya tidak percaya dengan produknya Kak Roma, takutnya ini palsu atau gimana? Bagaimana cara dari Kak Roma untuk meyakinkan mereka? Ya, baik, terima kasih Kak Mia. Jadi, dalam saya sendiri sih Kak Mia ya, langkah pertama yang saya ambil itu edukasi Kak Mia. Jadi, kita mengedukasi, customer tadi, kita jelaskan bagaimana sih detailnya, bagaimana itu produknya, bagaimana kelebihannya, kenapa kok mungkin, harganya mahal, itu karena apa, itu saya coba jelaskan terlebih dahulu Kak Mia. Jadi nggak langsung, "Terserah Mbak," gitu, enggak. Saya kasih edukasi, kemudian kalau masalah percaya nggak percaya ya ketika ada review ya dari customer saya yang lain mungkin ya itu saya kasih tahu, "Ini review dari customer saya juga Mbak, seperti ini." Kemudian, tipe customer itu kan berbeda-beda ya Kak Mia ya, ada yang sukanya tanya-tanya, iya gitu, awalnya tanya-tanya, kemudian dia, beli gitu ada, kemudian ada yang tanya-tanya, kemudian nggak beli, ada yang tanya-tanya, kemudian hilang, kabur itu juga ada, Kak Mia. Nah, Wah, ya. di situ juga mengajarkan saya ini sih, Kak Mia, belajar sabar, belajar bagaimana tetap melayani dengan sepenuh hati, gitu. Jadi ya, kalau masih tanya-tanya, oke, saya kasih tahu, saya respon berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi nanti lama-lama itu dia mungkin juga capek gitu ya, akhirnya ya wis kabur gitu, Kak Mia. Ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Apa namanya, apa yang disampaikan oleh Mbak Roma bahwasannya dalam berbisnis itu yang paling utama adalah edukasi kepada konsumen. Yang nggak lupa juga harus secara sabar ya, sabar menghadapi konsumen yang berbagai macam itu. Nah, yang paling penting adalah rezeki itu nggak kemana. Benar Kak Rohma? Iya, benar. Jadi, Nggak yakin ya, pasti, oh kalau ada customer yang seperti itu, oh iya mungkin belum rezekinya kita. Ya, awalnya dulu itu saya awal-awal bisnis tuh Kak Mia ketika ada customer yang istilahnya PHP ya Kak Mia ya. Itu dulu sempat sakit hati gitu Kak Mia, rasanya ya nggak jadi beli kayak gitu. Tapi terus lama-kelamaan itu Kak Mia, kan terus akhir-akhir itu ya udah apa ya, kita udah merasa santai gitu loh. Jadi ya oke, kalau nggak jadi ya oke, jadi nggak sesakit dulu gitu Kak Mia. Apa ya mungkin karena sudah terbiasa, sudah berusaha biar nggak sakit hati, jadi lebih enjoy lagi seperti itu Kak Mia. Jadi nggak terlalu beban kita gitu. betul sekali. Nah, buat Kak Roma nih, selama pandemi, bagaimana kondisi Galeri Arokma? Apakah ada peningkatan laba, atau ada penurunan, atau ada kendala apa gitu Kak Roma? Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah baik sih Kak Mia, masih ada keuntungan gitu. Mhm. Kan ya tadi saya bilang di awal ya Kak Mia ya, kalau keuntungannya itu bukan hanya perihal materi gitu. Jadi yang saya rasakan itu Mia, karena keuntungannya kan juga belum stabil gitu ya Kak Mia, maksudnya setiap bulan itu selalu ada peningkatan, kan Mhm. belum stabil juga. Tapi yang saya syukur itu ya alhamdulillah gitu masih masih hidup, masih bisa dirangkul, masih bisa berjalan sedikit banyak itu pokok wes saya syukuri gitu aja Kak Mia. Pokoknya udah alhamdulillah lebih-lebih itu bisa beli kuota sendiri gitu udah bersyukur banget itu rasanya Kak Mia. Iya itu udah seneng lah ibaratnya seperti itu Kak Mia. Kalau kendala
Ya, mungkin ketika kuota menipis gitu agak susah juga untuk nimbrung ke grup, mungkin agak tersendat gitu aja. Kan saya harus ini juga sih Kak Mia, kasih support ke tim, juga biasanya saya kasih sharing-sharing ke tim juga. Nah, itu biasanya ada kendala sedikit. Betul sekali, bahwasanya naik turun laba atau keuntungan itu sudah biasa Mbak Roma nggih. Yang paling penting adalah bersyukur. Dalam berusaha itu yang paling penting adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah nanti Allah pasti akan menambah rezeki kita. Nggih Mbak Roma nggih. Ya, amin Kak Mia, insya Allah seperti itu. Nah, Kak Roma, Sobat Berpijak pasti kepo nih, gimana sih cara membangun bisnis online di masa pandemi? Apa aja nih yang diperlukan untuk membangun bisnis online di masa pandemi? Baik Kak Mia. Jadi bisnis itu ya sebenarnya bisnis di masa pandemi ini tidak harus seperti saya sih Kak Mia. Maksudnya saya kan di sini sebagai dropshipper gitu ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Karena kan saya yakin juga nih Kak Mia, kelebihan sobat-sobat di sini itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ahli dalam bidang desain mungkin Kak Mia. Nah, itu kan bisa sambil belajar lagi mumpung keadaannya seperti ini. Berarti kan masih bisa belajar. Oh, belajar itu kan nggak harus ini harus ada dengan gurunya saat ini juga ya, karena sekarang kan serba online gitu. Banyak ikut komunitas seperti itu sih Kak Mia, misal aktif, misal dia punya keahlian desainnya, coba ikut komunitas-komunitas desain. Kemudian yang suka ini, dia lebih ke produksi makanan gitu loh Kak Mia. Nah itu kan juga bisa ya dimanfaatkan. Mumpung keadaannya seperti ini, itu harusnya tambah semangat lagi. Dia kan punya keahlian masak misalnya. Misal suka buat kue, nah itu kan bisa dikembangkan, belajar lagi, kemudian coba, kemudian mungkin minta review dari saudaranya mungkin. Kemudian kalau memang layak untuk dijual, itu bisa dititipkan ke toko-toko terdekat. Bisa juga karena sistem online ya ada media sosial yang jangkauannya lebih luas lagi, itu bisa ditawarkan juga di media sosial. Karena sekarang juga banyak tuh Kak Mia, ya ambil peluang-peluang seperti itulah. Itu selain bisnis seperti saya ya, juga bisa ikut ini, ikut ya ikut apapun lah. Karena kan saya dulu awalnya juga malu tadi ya Kak Mia. Coba kalau saya terus-terusan malu, belum tentu kan akhirnya berani seperti itu sampai berani buat toko online nih seperti itu. Jadi ambillah kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi lebih ke mengembangkan apa skillnya kayak gitu. Sebenarnya bukan karena bakat sih ya Kak Mia ya. Saya dulu tuh nggak merasa juga bakat jualan gitu. Karena mungkin berawal dari minat juga ya Kak Mia. Insya Allah kalau ada minat terus terus berusaha itu insya Allah jadi kok. Seperti itu Kak Mia. Betul. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari Kak Roma tadi bahwasannya kita bisa mengikuti komunitas, kita menambah relasi, kita mengupgrade soft skill kita, dan yang paling penting kita harus berani mencoba selagi ada kesempatan. Nah, seperti itu. Nah, Kak Roma, bagaimana sih cara dari Kak Roma untuk menguatkan diri ketika toko online shopnya Kak Roma sepi nih? Iya, kalau saya sendiri sih Kak, lebih ke pokok iklan terus lah gitu Kak Mian. Kan sebenarnya sistem dropship itu sudah luar biasa sekali enaknya gitu Kak Mian. Kita sudah nggak nyetok barang, nggak suruh packing. Tugas kita itu sebenarnya cuma ya posting, kemudian tambah belajar tentang iklannya itu bagaimana, mengedukasinya bagaimana. Ketika saya merasa sepi, tokonya sepi, nggak ada yang tanya-tanya, ya udahlah pokok saya tetap berusaha nggak berhenti posting gitu loh Kak. Bukan kok berarti sepi terus males, wes di top no, seperti itu tidak. Saya tetaplah posting. Nggak tahu nanti wes hasilnya bagaimana, penting saya tetap tetap berusaha tadi. Nggak tahu nanti akhirnya bakalan rame di akhir atau kan nggak tahu ya Kak Mia. Terus ya sama ini pesan dari guru saya itu marketing langitnya itu ditambah dalam istilah lainnya itu apa ya, batinnya itu Kak Mia juga selain berusaha itu juga diimbangi dengan doa ya,
Ya, seperti itu Kak Mia. Sedekahnya juga disuruh menambah. Seperti itu pesan guru saya itu Kak Mia. Jadi hal-hal seperti itu malah biasanya bisa membantu. Katanya seperti itu Kak Mia. Betul sekali. Jadi ada 3 poin utama. Yang pertama adalah tawarkan terus dagangan kita. Laku nggak Iya. laku, tawarkan terus. Kemudian yang kedua adalah marketing langit atau perbanyak doa. Ya. Perbanyak doa dengan Allah tentunya. Yang terakhir jangan lupa sodakoh. Nah itu yang paling penting itu ya Mbak Rohma ya. Nah, Iya. Mbak Roma, gimana sih caranya membangun semangat untuk memiliki jiwa pengusaha? Saya tuh pernah baca buku nih Kak Mia. Nggak sedikit sih ya. Rasulullah sendiri, beliau itu entrepreneur sejati dan apa ya bahkan sebelum kenabian itu beliau wirausahawan yang sukses gitu. Dan tak sedikit juga sahabat yang mengikuti ya jejak beliau, langkah beliau. Kemudian juga banyak kan itu sahabat yang ikut berdagang seperti itu Kak Mia. Ada salah satunya ada sahabat Abu Bakar yang soal itu juga dagang pakaian. Kemudian ada sahabat Umar itu dagang jagung insya Allah. Jadi masih bisa diterapkan sahabat Rasulullah sendiri dulu bersemangat sekali juga untuk memenuhi kebutuhannya kan Kak Mia, kemudian juga diteruskan sama sahabat-sahabat yang lain. Nah itu kan juga bisa kita ambil sih sebagai pelajaran. Beliau pun berdagang itu juga pakai menggunakan etika-etika bisnis yang luar biasa gitu, mulai dari apa ya selalu selalu ramah kepada customer juga jujur, adil. Nah, itu menurut saya ya bisalah kita terapkan seperti itu. Beliau aja semangatnya harus luar biasa, bahkan lebih banyak menjadi wirausaha itu sebelum merapian. Jadi semoga bisa menambah semangat kita gitu Kak Mia. Amin sekali. Ya, terakhir nih Kak Rohma, bagaimana tips dan trik membangun usaha di masa pandemi ala Kak Rohma? Aduh, apa nih Kak Mia? Tips dan trik. Jadi gini sih ya Kak Mia menurut saya sendiri. Sebelum kita itu membangun sebuah usaha, apapun yang keahlian yang kita punya, itu kita pasti perlu yang namanya belajar nih Kak Mia. Saya pun dulu juga seperti itu. Belajar, maksudnya belajar di sini coba belajar di bidang yang mau diambil itu tadi. Jadi mau bangun usaha itu usaha apa pun kita harus tahu nih mau bangun usaha apa. Jadi kita harus tahu dulu usahanya itu seperti apa. Misalnya kita mau bangun usaha bisnis online. Nah kalau kita nggak tahu bisnis online itu seperti apa, gimana mau jalan kan seperti itu ibaratnya. Jadi memang kita perlu belajar dulu. Bisa bisnis online dulu. Apa sih bisnis online itu? Ada apa sih di dalamnya itu? Itu kan harus tahu. Nah, pengalaman saya pun waktu itu juga masih ikut-ikut orang kan ya Kak Mia ya. Masih ikut orang, oh ibarat saya jadi anggota kan ya Kak Mia, anggota tim seperti itu. Oh caranya seperti ini ya, caranya leader menyampaikan motivasi, memberikan materi itu tuh seperti ini ya. Oh caranya apa ya mengarahkan konsumen pelanggan itu seperti ini ya. Kemudian mindsetnya kita dalam berdagang itu apa, kemudian bagaimana sih caranya apa ya istilahnya punya target market gitu loh. Kita tuh jualan itu targetnya itu siapa? Itu kan harus terpikirkan dulu. Jadi nggak tiba-tiba bangun gitu kan, ya pasti apa ibaratnya harus ngapain ya kan gitu. Jadi kita harus menyiapkan dulu semua itu. Kalau sudah tahu itu bisa coba membangun usaha gitu. Kayak saya yang dulu tuh membangun apa tim kecil nah kemudian habis itu bisa sudah terbentuk ya timnya itu. Kan itu pasti kita satu anggota mungkin ya karena kita yang mendirikan itu bisnis itu. Kan kita juga punya tim juga. Kenapa kok punya tim? Nah, kita tahu ya Kak ya, eh, para apa ya pengusaha-pengusaha sukses itu dia nggak kerja sendirian Kak Mia. Karena saya tahu ternyata dia juga punya tim yang sangat banyak dan bisa merangkul tim, bisa mengajak bareng-bareng gitulah istilahnya. Nah itu juga bisa pelajaran buat kita. Jadi kita cari teman yang sama-sama eh, maulah
diajak membantu istilahnya ya, membantu teman-teman yang membutuhkan. Kan siapa tahu gitu loh, di antara saudara temannya, ibarat teman saya sama Kak Mia kan mungkin berbeda juga ya. Nah, itu siapa tahu di antaranya ada yang membutuhkan. Nah, jadi mulai tim seperti itu. Seperti saya yang sebelumnya itu sesudah bikin misal bisnis online ya atau toko online. Nah, gimana sih cara menariknya, menarik perikut ya ibaratnya rekrutmen anggota di situ. Saya dulu pernah diajari sama guru saya, itu bisa menggunakan ini, bisa iklannya disediakan, kemudian ada komisi misal 7% sampai 20%, kemudian free materi, kemudian tanpa stok barang, dan modalnya itu nol modal, itu saya juga berawal dari nol modal loh Kak Mia. Jadi ya penting, memang saya tahu tuh banyak yang malu gitu Kak Mia awal-awalnya, tapi kalau kamu terus-terusan apa ya, terus malu terus padahal padahal itu punya minat, tapi minatnya itu nggak segera, "Terus apa ya?" Gitu, nggak, masih malu, terus ya saya nggak tahu itu sampai kapan nih malunya itu, karena memang kita harus bergerak, karena nggak sedikit yang seperti itu. Seperti itu sih Kak Mia, dan, terkait modal ya Kak Mia ya, kalau modal itu sebenarnya nggak banyak, apalagi kalau masih ikut seperti yang agen, supplier yang dia membebaskan pembayaran, nah itu kan juga peluang buat kita sih Kak Mia. Kita Betul. udah nggak repot-repot, iya, bukan saya aja sih, banyak kan seperti itu, apalagi yang free pembayaran. Itu ya lumayan gitu untuk membantu yang lain, juga membantu kita sendiri. Nah, yang berbayar itu mungkin tingkatan atas ya gitu. Karena dia mungkin harus mendaftar pun biayanya berapa. Sampai saya tuh dulu pernah dipesani sama guru saya. Udah kamu ikut yang gratis aja, biar saya yang bayar gitu. Jadi udah kurang enak gimana gitu loh. Kamu tinggal ikut yang gratis, kamu nggak usah bayar, biar saya yang bayar gitu. Kan nggak ada target seperti itu. Ya Alhamdulillah. semoga bisa. Iya, seperti itu tadi Kak Mei. Jadi sebelum kita membangun bisnis itu, ya kumpullah dengan komunitas itu, tergantung nanti keahliannya. Kita mau ambil di bagian apa, bisnis sendiri kan banyak ya Kak Mia ya. Tadi bisa dikembangkan grup iya, yang bisa produksi makanan sendiri dan sebagainya, misal desain. Kan banyak ini yang butuh-butuh jasa editing, jasa seperti itu. Ya, itu nanti tinggal dikembangkan. Seperti itu Kak Mia. Wah, ilmu sekali ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Kak Rohma. Bahwasannya bisnis itu gampang kok selagi ada niat ya, ada kemauan, insya Allah semua itu ada jalan. Wah, itu teman-teman Sobat 74 yang pengen punya penghasilan lebih nih, bisa dicoba tips dan trik dari Kak Rohma. Gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Wah, terima kasih banyak Kak Roma. Sangat menginspirasi sekali buat saya dan juga teman-teman Sobat Berpijar yang ingin memulai usaha ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Kak Roma. Sama-sama Kak Mia, dan mohon maaf ya sobat semuanya apabila ada kesalahan Kak Mia dari saya sendiri, karena saya juga belum ada apa-apanya dibanding yang lainnya. Nah, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya Mia Ilmana Hakim, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Roma.